Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 10 akan menjelaskan tentang penetapan harga dalam praktik. Perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Fatma Quratul A'yunina NIM 283, Aprilian Dian Khairul Chandra NIM 294, Nadila Irin Nasifa NIM 305, Nurul Fajriyatus Solihah NIM 317. Pengertian markup pricing yang juga dikenal sebagai cost plus pricing adalah cara penentuan harga melalui penambahan suatu persentase tertentu pada biaya langsung atau biaya variabel rata-rata dari suatu produk. Markup pricing ini seringkali dianggap hanya didasarkan pada biaya cost basic saja. Tetapi, terbukti bahwa besarnya markup tersebut tergantung pula pada keadaan permintaan yang dihadapi suatu perusahaan. Jika ditanyakan faktor-faktor apa saja yang menentukan besarnya persentase markup, masyarakat bisnis akan menjawab bahwa mereka menetapkan besarnya markup tersebut dengan alasan agar bisa bersaing atau untuk memenuhi keinginan pasar. Pernyataan-pernyataan tersebut sebenarnya secara implisit memperhatikan elastisitas harga permintaan yang dihadapi perusahaan tersebut. Dan karena itu, besarnya markup tersebut didasarkan pada biaya dan permintaan. Hal ini berbeda dengan pandangan yang mengatakan bahwa metode markup pricing hanya tergantung pada biaya saja. Jika tingkat markup ditentukan secara tepat, maka cara markup pricing ini juga akan menetapkan harga yang memaksimumkan laba secara tepat. Jika markup cukup besar, maka kontribusi lebih besar daripada biaya sehingga akan menghasilkan profit. Dalam penetapan harga, markup ini secara implisit juga memperhatikan elastisitas harga produk yang bersangkutan dan elastisitas saling terhadap produk bersaing. Ya, selanjutnya, selama penetapan tingkat markup tetap, maka akan memperoleh profit yang maksimal. Yang pertama, rekonsiliasi markup dan penetapan marginalis. Setiap tingkat harga yang ditetapkan menurut prosedur marginalis atau MC ditambah MR sebenarnya juga terkandung markup. Untuk mengetahui apakah markup pricing akan meningkatkan profit atau tidak, perlu dilakukan rekomendasi dengan cara memasukkan kaidah marginalis MC sama dengan MR. Yang kedua, range tingkat markup yang dapat diterima. Jika hasil estimasi turunnya harga 10% akan meningkatkan penjualan sebesar 20%, maka elastisitas harga adalah sebesar 2, maka markup terlalu kecil. Yang ketiga, penetapan harga markup dan pergeseran permintaan yang isoelastis. Yang dimaksud dengan pergeseran permintaan yang isoelastis adalah pergeseran kurva permintaan yang tidak merubah elastisitas harga permintaan. Jika tambahan pendapatan konsumen kurang dari tambahan AVC, maka penggunaan markup yang konstan dan kenaikan harga menjadi lebih besar dari tingkat yang memaksimumkan profit. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan apakah persentase tambahan pendapatan konsumen sama atau tidak sama dengan persentase tambahan biaya. Yang keempat, penetapan harga markup sebagai alat koordinasi. Dalam hal tersebut, digunakan asumsi konsensus paralel seperti dalam pasar oligopoli. Pada umumnya, kebijakan markup dilakukan untuk memaksimalkan profit, memaksimalkan penjualan, atau membatasi pendatang baru. Besarnya markup ditemukan oleh pemimpin harga di pasar atau berdasarkan konsensus. Tingkat markup tersebut biasanya berubah jika fungsi tujuan perusahaan berubah atau karena kondisi pasar yang berubah. Ya, selanjutnya poin B, penetapan harga dalam. Satu, price versus NIM. Penetapan harga pada metode ini
lebih menekankan pada atribut-atribut yang melekat pada suatu produk. Untuk menentukan atribut-atribut yang melekat pada produk sebagai dasar untuk menentukan harga produk, diperlukan suatu penelitian yang meneliti beberapa besar pengeluaran tambahan yang akan dikeluarkan oleh konsumen untuk membayar atribut-atribut produk tersebut. Perusahaan berusaha untuk mengetahui jumlah maksimum untuk mengkonsumsi suatu produk. Jumlah mengetahui untuk mengkonsumsi suatu produk dikenal sebagai harga reservasi. Jika konsumen merasa lebih reservasi, maka suatu produk lebih tinggi dibandingkan harga jumlahnya. Untuk menentukan nilai atribut tersebut, perusahaan dapat melakukan riset pasar mengenai harga produk dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, sehingga dapat dibuat kurva permintaan pasar. Pada umumnya, perusahaan berusaha agar harga memproduksinya berada dalam rank harga yang menunjukkan posisinya dalam rank kualitas. Kualitas di sini berarti adanya atribut yang diinginkan oleh konsumen. 2. Strategi harga lini produk. Strategi ini dilakukan bila perusahaan memproduksi dan menjual lebih dari satu produk, baik yang bersifat substitusi maupun komplementer. Penetapan harga pada metode ini lebih menekankan pada laba tambahan yang melekat pada suatu produk berdasarkan pada elastisitas permintaan produk. Demikian juga bila memproduksi dan menjual produk yang saling bersubstitusinya ditunjukkan oleh perbedaan kualitas produk yang dihasilkan. 3. Penetapan harga untuk menduga kualitas. Penetapan harga pada metode ini lebih menekankan pada asumsi sebagian besar masyarakat yang cenderung harga suatu produk akan mencerminkan kualitas produk tersebut. Penentuan produk dapat dalam tingkat harga yang tinggi, perusahaan mengharapkan produk yang ditawarkannya akan dinilai konsumen sebagai produk yang memiliki kualitas yang tinggi. Seringkali konsumen menilai bahwa apabila suatu produk mempunyai harga yang tinggi, maka kualitas produk tersebut juga tinggi. Harga ini menjadi indikator kualitas karena 3 alasan, yaitu A. Tidak adanya informasi lain mengenai produk selain harga. B. Jika biaya untuk mengetahui kualitas suatu produk ini lebih tinggi daripada nilai pemahaman konsumen atas kualitas produk. C. Efek Veblen, yaitu tendensi konsumen membeli produk jika harganya lebih tinggi karena efek demonstrasi, seperti yang dibeli orang lain. Penetapan harga promosi.
Penetapan harga promosi ini seringkali dikenal dengan istilah dealing, meliputi penawaran potongan harga yang bersifat sementara dengan menempatkan produk on sale dalam periode tertentu. Lebih menekankan pada kegiatan promosi untuk mempromosikan suatu produk kepada masyarakat. Pada umumnya, perusahaan akan menurunkan harga produknya pada periode promosi dengan tujuan untuk menciptakan pelangganan baru dan untuk meningkatkan jumlah penjualannya. Penetapan harga promosi ini dilakukan karena beberapa alasan. Yang pertama, perusahaan ingin memperluas jaringan distribusi produk yang ditawarkannya. Yang kedua, untuk mengurangi biaya simpan karena jumlah persediaan yang besar. Yang ketiga, adanya potongan harga dari supplier dalam rangka meningkatkan market share.